Pendaftaran bayi baru lahir itu bisa dilakukan pendaftaran setelah bayi lahir dalam kondisi sehat. Artinya selama si ibu bayi itu belum melakukan persalinan, itu tidak perlu didaftarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JKN Talks with KC Tegal episode ke-6. Nah, di podcast kita JKN Talks ini, kita selalu memberikan informasi seputar program JKN dan layanan kesehatan yang tentu saja dibutuhkan oleh semua warga masyarakat. Nah, di episode ke-6 kali ini kita akan membahas tentang seputar administrasi peserta bagi bayi baru lahir. Nah, di samping saya tentu saja sudah kedatangan tamu dan juga narasumber dari salah satu duta BPJS Kesehatan Cabang Tegal, yaitu Mbak Fifta Dian sebagai staf edukasi penanganan pengaduan di kantor Cabang Tegal. Nah, selamat datang Mbak Fifta. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Selamat sore Mbak Dwita. Oke, Mbak Fifta nih, ini sudah selesai ya Mbak ya pelayanan di kantor Cabang Tegal ya? Sudah, kita selesai jam 3 sore Mbak Dwita. Oke, kita langsung saja Mbak. Kita mau memberikan edukasi nih Mbak kepada Sobat Jakwire JKN yang mendengarkan podcast ini tentang peserta bayi baru lahir. Nah, seperti apa Mbak mekanisme pendaftaran untuk peserta bayi baru lahir itu? Apakah sudah sebelumnya harus terdaftar atau gimana Mbak? Boleh dijelaskan mungkin? Baik Mbak Dwita, jadi untuk pendaftaran bayi baru lahir itu bisa dilakukan pendaftaran setelah bayi lahir dalam kondisi sehat. Artinya selama dalam kandungan atau selama si ibu bayi itu belum melakukan persalinan, itu tidak perlu didaftarkan karena akan didaftarkan otomatis oleh fasilitas kesehatan di mana tempat bersalin si ibu melalui kanal dari Vaskes tersebut, yaitu kanal SIPP. Oh gitu, jadi si bayi ini didaftarkan setelah dia lahir ya. Nah, Betul. itu kan tadi katanya langsung didaftarkan oleh fasilitas kesehatan. Betul. Artinya si ibu atau keluarganya ini tidak perlu lagi mendaftarkan ke kantor, gitu Mbak? Tidak perlu karena otomatis nanti ada kanal tersendiri dari fasilitas kesehatan yang mengakomodir peserta untuk melakukan pendaftaran tersebut dengan mengentrikan data bayinya. Salah satunya ada tanggal lahir, nomor identitas ibu bayi, dan lainnya. Nanti otomatis ketika sudah dikirim dan terapprove oleh BPJS Kesehatan Kantor Tegal, nanti sudah terbit nomor kartu bayinya dalam catatan untuk kepesertaan ibu tersebut aktif. Oh gitu, ini untuk peserta ini berarti untuk orang tua segmen apa nih Mbak? Apakah semua segmen atau hanya segmen tertentu aja yang didaftarkan oleh fasilitas kesehatan? Untuk all segmen. Untuk all segmen Iya. ya? Berarti, nih tapi kan kalau bayi baru lahir itu kan belum punya nama nih Mbak. Terus gimana dong? Apakah si bayi ini no name atau gimana ini? Jadi nanti untuk pendaftaran tersendiri, pendaftaran bayi baru lahirnya itu memang belum ada namanya. Jadi namanya masih bayi nyonya Ibu Dwita atau bayi nyonya Ibu siapa gitu. Nanti setelah peserta sudah melakukan update KK terbaru, nanti peserta wajib untuk melakukan perubahan data bayi tersebut setelah terbit NIK dari KK yang terbaru. Oh gitu, berarti dia tetap harus update ya. Betul. Nah, terus kalau nih, kayaknya kemarin saya pernah dengar nih, ada yang bilang kalau dia itu bayinya belum didaftarkan nih, misalkan dia sudah 1 tahun, belum didaftarkan. Terus ketika dia mau mendaftar untuk si anak tersebut, nah tiba-tiba tuh tagihannya itu langsung banyak gitu. Nah, itu gimana Mbak? Tagihan bayi untuk segmen mandiri ya, maksudnya ya. Untuk betul. segmen mandiri itu memang tagihan terhitung sejak bulan kelahiran. Artinya ketika si bayi tersebut lahir di bulan Januari 2024 namun sampai dengan Desember 2024 belum didaftarkan, otomatis nanti ketika melakukan pendaftaran si bayi tersebut tagihan akan terbentuk sejak bulan kelahiran. Jadi dari Januari sudah terhitung otomatis. Oh gitu, berarti ini untuk ini peraturan ini sejak kapan nih Mbak ya? Sudah dari 2018 masuk di Perpres 82 per bulan Desember. Oke, berarti memang harus sebenarnya memang ketika sudah ada kelahiran bayi itu lebih bagus memang sudah dilindungi lah ya oleh JKN ya. Betul. Jadi Sobat Jakwire JKN semua, jadi kalau untuk
peserta yang kira-kira mungkin ibu mengandung nih, itu nggak perlu buru-buru untuk mendaftarkan bayinya ketika dalam kandungan, karena si bayi ini baru bisa didaftarkan ketika sudah lahir, dan itu sudah otomatis didaftarkan oleh fasilitas kesehatan tempat dia dilahirkan. Nah, Mbak Vifta, ini kita mau menjawab pertanyaan nih, beberapa pertanyaan yang masuk di sosial media kita. Em, saya bacain satu-satu aja ya Mbak ya. Oke, Mbak. Ini dari Mutafa. eh Mbak Mut ini lewat DM Instagram ya. Min mau tanya, apa bisa kalau BPJS sudah dinonaktifkan waktu umur 6 bulan, bisa buat lagi yang dari pemerintah? Apa harus bikin yang mandiri? Makasih Min. Nah, ini mungkin bisa dijawab Mbak Vifta. Ini dari Mbak Mutafa ya. Iya. Jadi mungkin maksudnya segmen pemerintah tapi sudah nonaktif mungkin ya ini ya. Iya. Jadi kalau misalkan sudah terdaftar sebelumnya nih, kemudian usia 6 bulan statusnya kepesertaannya nonaktif, itu apakah bisa bisa bikin lagi dari pemerintah atau harus bikin mandiri? Jadi untuk pendaftaran yang segmen penerima bantuan iuran atau dari pemerintah, itu usulannya bisa lewat Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Jadi ada 2 segmen untuk yang kategori penerima bantuan iuran, APBN atau APBD. Untuk yang APBN usulannya melalui Dinas Sosial setempat, atau APBD bisa usulan ke Dinas Kesehatan setempat. Dan itu yang memverifikasi semuanya dari dinas terkait. Solusinya yang pertama, kalau misalkan mau yang pemerintah bisa konfirmasi ke dinas terkait, atau yang kedua melakukan peralihan menjadi peserta segmen mandiri atau yang bulanan. Untuk iur bulanan nanti bisa dilakukan lewat kanal Pandawa, atau bisa juga lewat kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau kanal lainnya seperti MPP, BPJS Kesehatan Keliling. Nanti untuk masa aktifnya 14 hari dari pendaftaran berhasil dilakukan. Tadi ada disebutin nomor Pandawa, disebutin nama Pandawa nih Mbak Vifta. Boleh disebutin dong nomornya lagi? Iya, jadi Pandawa itu kanal pelayanan administrasi lewat WhatsApp Mbak Dwita. Untuk nomornya di 08 118 165 165. Oke, jadi jangan lupa untuk pelayanan administrasi lewat WhatsApp itu ada di 0811 8165 165. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Sebentar, saya cek dulu ini. Oke, pertanyaan berikutnya ini lewat YouTube nih. Atas nama Winargun 1714. Kak mau tanya, kalau nggak punya kartu BPJS yang dari JKN, tapi NIK kita terdaftar BPJS, nah itu bagaimana bikin kartu BPJS-nya? Nih mungkin bisa translate dulu ini maksud pertanyaannya ini Mbak. Baik Mbak Dwita, ini dari Kakak Winargun ya. Iya. Jadi untuk kepesertaannya mungkin ketika dicek melalui fasilitas kesehatan menggunakan NIK terdaftar, tapi yang bersangkutan tidak memiliki kartu fisiknya ya. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi untuk kepesertaan JKN sekarang sudah menggunakan identitas tunggal berupa NIK KTP. Artinya ketika peserta sewaktu-waktu berobat ke fasilitas kesehatan dan dicek menggunakan KTP itu terdaftar, itu artinya bisa dilayani menggunakan JKN. Mungkin Kak Winargun untuk pengecekan lebih lanjut bisa ke kantor BPJS terdekat, membawa identitas diri agar kita cross check lebih lanjut untuk data pesertanya apakah memang benar terdaftar dari segmen PBI yang dari penerima bantuan iuran, atau dari tempat kerja, atau ternyata sudah didaftarkan oleh anggota keluarga lainnya yang mandiri. Nanti bisa ke kantor BPJS terdekat atau melalui MPP atau BPJS keliling untuk pengecekan data lebih lanjut. Oke, intinya sih kalau mau lebih jelas lagi langsung aja ke kantor juga bisa, atau ke MPP atau ke kanal lainnya ya. Betul. Karena kayaknya mungkin case by case-nya setiap kasusnya bisa berbeda-beda ya, datanya bisa kita cek terlebih dahulu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lewat Instagram atas nama Dita Yuliani. Min, mau tanya, aku waktu itu punya BPJS terus dipisah dari orang tua karena kerja di PT. Nah, terus keluar dari PT dan BPJS-nya nggak diurus udah 3 tahun lebih. Itu gimana ya biar bisa digunain lagi? Baik Mbak Dwita ya, jadi ini mungkin sebelumnya ikut tanggungan orang tua, tapi karena Mbak Dwita bekerja jadi sudah dipisahkan datanya dari orang tua. Sebenarnya ini kalau misalkan Mbak Dwita ini sudah bekerja lagi,
bisa diikutkan ke tempat kerja yang baru. Atau selanjutnya kalau misalkan Mbak Dita ini sudah belum bekerja, bisa dilakukan peralihan ke segmen iur mandiri bulanan. Untuk tagihannya nanti mulai dari nol lagi, karena ini kan sudah nonaktif 3 tahun lebih. Jadi ketika proses peralihan itu berhasil dilakukan, nanti Mbak Dita bisa melakukan pembayaran paling cepat 14 hari setelah pendaftaran dilakukan. Jadi nanti solusinya bisa beralih ke segmen mandiri dengan iurannya mulai dari nol, karena ini kan sudah 3 tahun lebih ya nonaktif, kecuali nonaktifnya belum ada 1 bulan itu bisa langsung dibayarkan. Tapi karena ini sudah 3 tahun lebih, jadi nanti pembayarannya 14 hari setelah prosesnya berhasil dilakukan. Oke, gitu ya Mbak Dita ya. Nah, sekarang ini saya numpang jawab pertanyaan dari eh, lewat Instagram juga nih, atas nama Mama Bila Syafira. Assalamualaikum Kak, bisa nggak sih Kak lulusan perawat kerja di kantor BPJS? Nah, kalau untuk menjawab masalah rekrutmen ya ini yang jelas sih kita tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan Kak. Jadi kalau misalkan di sini sedang dibutuhkan jurusan-jurusan tertentu ya itu pasti akan dipakai ya. Jadi tidak menutup kemungkinan karena di sini pun juga banyak pegawainya juga yang lulusan perawat juga. Tapi lebih baiknya lagi memang cek di website resmi kami di BPJS Kesehatan bpjskesehatan.go.id atau juga bisa cek di IG resminya di @bpjskesehatan_ri. Itu sih Kak untuk informasi tentang lowongan kerja di BPJS Kesehatan. Oke. Nah, lanjut lagi Mbak Vifta terkait ini. Jadi tadi kayaknya ada kanal layanan yang lain ya Mbak ya? Ada Betul. BPJS keliling. Itu memang setiap hari atau gimana Mbak? BPJS keliling itu setiap hari ada, namun kan untuk wilayahnya kita berganti-ganti setiap bulan. Nanti untuk pengecekan jadwalnya di @jakwir ada ya? Ada, biasa Jakwir kita ya? juga akan menginfo di tiap awal bulan biasanya ya, karena Iya. kan dia jadwalnya untuk per bulanan ya. Iya, betul. Jadi selain itu juga ada kanal BPJS Kesehatan online juga, namun untuk saat ini masih eh, hanya di beberapa wilayah yang khususnya wilayah terpencil, ada di Bumi Ayu dan Sirampok untuk Kabupaten Brebes, kemudian di Kabupaten Tegal ada di Desa Batu Mirah dan Kecamatan Jatilaba. Oke, Mbak Vifta, rasanya edukasi ini penting ya. Jadi terima kasih sudah hadir di sini memberikan informasi penting untuk Sobat Jakwira JKN semua, sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kita terkait dengan pesertaan JKN. Oke, terima kasih Mbak Vifta atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak Iya. Dita. Dan terima kasih juga untuk Sobat Jakwira semua yang sudah mendengarkan JKN Talks with KC Tegal episode kali ini. Jangan lupa untuk follow @jakwire_JKN agar tidak ketinggalan informasi penting seputar JKN khususnya di wilayah cabang Tegal. Sampai jumpa di episode berikutnya dari JKN Talks with KC Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.